Kalau ada yang ngaco, semprot Semprot aja. aja. Bisa takut Coba ya. Anta syamsu anta badrun pasti bahagia dalam hidupnya Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Saling semprot episode Ramadan bersama Fuadna. Yeay. Well, gua lagi-lagi ada pertanyaan dari netizen, tapi tidak berhubungan sama bulan puasa. Oke. Ini masih soal cinta-cintaan. Waduh. Gimana cara mengatasi life after breakup? Kehidupan setelah putus. Setelah putus. Tahu apa yang putus? Hubungan pasti. Hubungan pasti. Cinta ya, udah pasti cinta nih ya. Ya move on aja sih maksudnya. Ada ininya nggak sih? Apa tuh? Misalnya zaman-zaman Nabi putus cinta ngapain? Ya gitu? benar. Ada Sahabat nggak sih? Nabi. Dia pernah putus cinta nggak sih? Jadi mungkin harus diposisikan dulu. Itu kan kejadian gini. Hidup itu kan ada kejadian-kejadian yang sampingan, ada yang penting. Ya kan, kematian, kelahiran itu kan hal yang besar gitu. Nah, cinta itu atau menikah gitu-gitu ya, itu tuh sesuatu yang sebenarnya yang bikin orang sekarang patah hati sampai gagal move on dan lain-lain karena itu jadi tujuan. Jadi Itu. goals. Jadi goals. Padahal itu tuh sebenarnya sampingan. Jadi hidup itu punya tujuan besar. Nah, somehow lu butuh nikah untuk nyampe ke situ. Somehow lu nggak perlu itu. Jadi ulama tuh banyak yang nggak nikah di zaman Nabi juga karena dia ngerasa bisa lebih nyampe tujuan dia dengan cara menyendiri. Banyak yang kayak gitu. Ada juga yang menikah karena dia tahu bahwa dia butuh partner dalam perjuangan ini. Gitu loh. Ya, makanya tadi kejadian gitu tuh jarang terjadi kalau di Islam karena Jarang dibahas gitu. jarang kejadian aja juga karena gini. Pertama, itu mungkin terjadi kalau cerai. Kan kalau pacaran nggak ada ya. Dan kalau ta'aruf itu kan bukan pacaran, dan salah satu syarat ta'aruf itu kan nggak boleh baper, nggak boleh main pakai perasaan. Oh gitu. Kalau Iya. taruh baru tahu gua. Sampai proses di mana nggak boleh ada main. Sampai nikah. Iya, jadi ta'aruf itu tuh kita misalkan nih, karena gue tahu visi gue ke depan apa, berarti gue tahu dong gue butuh partner kayak apa. Ya. Sehingga yang lu cari udah sesuai nggak itu dengan kriteria itu. Dan nggak ada baper di situ. Nggak ada. Jadi kalau udah nggak sesuai, maaf kita nggak cocok, nggak ada yang baper karena emang nggak sesuai gitu. Itu sih. Nah, yang biasanya yang salah itu udah sayang duluan, kayak udah naksir duluan, udah kayak punya harus dia nih. Nah, terus baru ta'aruf. Akhirnya ketika nggak sesuai disuain, bisa counter gue ubah dia, gitu kan itu. Atau gimana? Akhirnya nggak mau kabur ataupun putus dia baper. Makanya ta'aruf tuh sering orang tuh bahkan dalam setahun dia 5 kali ta'aruf. Itu nggak ada baper-bapernya karena nggak cocok pindah aja dan dua-duanya masih suci gitu loh. Nggak kesentuh apa-apa, emang kenalan doang. Ada orang begitu ada. Ada, gue gitu dulu. Kalau gitu. Gue gitu sama gue. Lu berapa kali taruh sampai dapet yang sekarang? 4 kali. 4 kali. Itu dalam 1 tahun atau berapa? Enggak, kayaknya 2 tahun sih. 2 tahun. 2 tahun. Berarti lu mah nggak ada patah hati ya? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada Nggak ada sedih. Enggak. Lu yang nolak apa lu yang ditolak? Gue yang nolak. Oh iya. Pantesan lu. Yang sono yang baper. Enggak gini, karena ya dia juga nggak baper sih sebenarnya. Karena tadi kita nggak ngasih harapan-harapan apa-apa juga. Hingga ngasih tahu nih gue bisanya gini, gue nih orang kayak gini ya. Ya, gitu. jadi pas ketemuan tuh yang dibahas spesifik. Kayak gue sebagai laki-laki itu kan pertama nyampein visinya kan. Gue pengen punya keluarga kayak gini. Nah, gue carinya istri yang seperti ini. Lu oke nggak dengan kayak gini? Contohnya nih, gue butuh orang yang ikut gue. Berarti kalau dia misalnya ngasih syarat, gue nggak bisa nih pergi dari rumah orang tua gue. Ya berarti itu bukan lu salah, tapi lu nggak cocok aja sama gue gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi sejak awal udah nggak cocok, jadi jangan diterusin gitu loh. Kalau Ya. yang bikin baper tuh kan dipaksain terus, padahal udah tahu nih nggak bakalan nyambung gitu. Oke, itu pun berbalik tadi ke kisahnya Rasul. Di zaman Rasul juga bahkan jarang ada yang menikah kan. Iya, ada juga yang nggak nikah ada karena juga. emang tahu tujuannya apa gitu. Nah, yang bikin orang break up sampai patah hati tuh karena pasti hubungannya itu rata-rata karena coba-coba. Ini kalau gue bisa asumsikan, yang nanya ini pasti hubungannya pacaran. Karena di mana orang pacaran tuh banyak yang jalanin aja dulu. Itu problem. Karena kan tadi gue bilang, kita tuh tahu tujuan dulu, baru nyari partner yang sesuai. Ya, nikah tuh bukan kayak coba-coba gitu, atau pacaran tuh bukan kayak gitu. Kayak kita tuh udah tahu mau ngapain dulu, baru kita jalanin. Makanya ta'aruf itu juga baru dijalanin pas dia udah siap nikah, kayak gitu. Kalau ta'aruf ada ininya nggak? Ada waktu-waktunya. Misalnya Zuhur. sebulan pengenalan, 3 bulan memutuskan lanjut apa tidak. Oh, enggak sih. Enggak. Secepatnya. Tapi secepatnya tuh disegerakan tuh memang menyesuaikan sih beda-beda. Tuh. Oh, cuma tingkat tinggi atuh. Tingkat tinggi tuh. Udah ngamain perasaan soalnya. Udah nggak main nafsu. Udah ngamain Enggak, nafsu. enggak. Ya, Nafsu mah ada kali. Nggak ada. nafsu saya kemana? Nggak nafsu lu, misalkan ada fotonya gitu kan. Lu tahu kan fotonya Tahu. kan kayak
Karena kalau nggak nafsu kan kayak ih gitu. Itu harus. Ada kan gitu. Ada. Bahkan di salah satu pendapat nih ya, ulama tuh ada yang membolehkan untuk cowok tuh misalkan ceweknya bercadar nih. Dia boleh minta izin untuk lihat di balik dulu. cadarnya apa. Secocok Karena 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 kebutuhannya dia harus lanjut. tertarik. Jadi beda ya cinta sama tertarik ya. Tertarik kan bisa sama siapa aja. Nah, dia tuh minimal tertarik karena dia kan ketemu tiap hari. Dan nggak harus cantik. Cantik itu kan relatif ya, tapi gimana caranya dia tuh emang enak aja mandangnya gitu. Oh, ketemu boleh. Ketemu Boleh, dulu. boleh. Bukannya yang ada diwakilin sama Ada temannya. wakilnya. Oh, ada temennya, maksudnya di situ nggak boleh berduaan. Saksi ada. Enggak, maksudnya tolong diliatin orangnya Oh, nggak gimana. harus sih. Oh, joki. Oh, itu di awal. Joki. Itu tolong liatin. Tapi pas ada masanya boleh langsung ketemu juga. Boleh ketemu. Yang gue baru tahu itu tadi. Apa Ternyata itu? kita boleh ngintip cadarnya dulu. Ada yang berpendapat seperti itu. Kan Tapi harus ada orang. Iya, dibuka Iya, sama iya. orang lain kan. Ketemunya emang nggak boleh berdua emang. Nggak Iya. boleh. Harus ada Saksi. keluarga di rumah atau Iya, di iya. mana gitu. Nggak, maksudnya kayak gua kira tuh cadar tuh sesakral itu gitu. Nggak sih. Maksudnya boleh ditunjukkan ini kita Iya. tidak pasti kan. Betul. Maksudnya bisa jadi cocok, bisa jadi enggak. Betul. Nah, kalau misalkan dia udah memendam aurat dia selama itu misalkan Bukan, Wajah tuh bukan aurat. bukan aurat. Oh, bukan. di balik cadar itu. Iya. Misalkan dia nggak ekspos di balik cadar itu kemana-mana Betul. selama dia bertahun-tahun. Betul. Terus begitu ta'aruf nih, ketidakpastian kan, Iya. bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Betul. Terus dia boleh ngintip, shoot, Iya. ternyata nggak jadi. Iya. Gitu ya. Ada syaratnya setengah detik tau. Gitu. Emang iya. Ah, enggak sih. Ya boleh dibuka sambil ngobrol kali gitu, iseng-iseng dikit. Iya. Iseng-iseng tak iluk wah. Enggak, soalnya itu bukan aurat. Itu bukan aurat. Iya. Ya, tapi ada aja mang yang nggak mau dibuka. Ya nggak apa-apa. Iya. Kalau nggak kan gini, selama kita tuh masih tahap ta'aruf itu, kita boleh nolak apapun juga, kan belum jadi. Iya. Kayak misalkan nih, aku tuh nggak mau kamu poligami, misalkan ya. Itu boleh syaratnya, cewek ngasih syarat gitu. Kalau cowoknya bilang, wah ceweknya gini, nggak jadi. Ya nggak apa-apa juga. Jadi enaknya tuh di awal udah clear gitu loh. Iya, iya. Jangan pas nikah baru tahu-tahu, loh kok sekarang kamu nggak mau ini gitu. Masuk akal sih. Takutnya mang si ceweknya itu pas dibuka ini ya lakban. Dibuka tolong gitu. Nih, mohon maaf nih, Nah, kalau itu ya. pertanyaannya nih sampai Aduh. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau itu. terlalu lucu ya. ngawur itu. Ini pertanyaannya bahkan bisa spesifik kayak gini loh Mas Taruf tuh, kayak kamu terakhir datang bulan apa? Untuk apa itu? Untuk tahu kesuburan. Karena misalkan nih target aku punya anak. Nah, aku mau tahu cewek yang aku nikahin ini subur apa enggak, aku boleh nanya dia kapan terakhir haid. Itu kan bisa menandakan misalkan dia itu hormonnya stabil atau tidak. Jadi pertanyaan tuh jadi bukan yang baper-baper gitu loh. Kalau gitu mah dua-duanya udah siap dengan Siap, kondisi konsekuensi. kayak gitu. Iya, Nggak ada betul. yang sakit hati ketika ditanya kapan Iya. terakhir datang bulan. Apaan lu? Iya, Gitu dan kan. itu juga karena kebutuhan. Maksudnya emang si cowoknya memang punya visi ke sana. Kalau aku sih Buat nggak nanya. kepo doang ya. Ya, kalau gue sih nggak nanya gitu karena bagi gue anak bukan hal yang bagi gue penting banget itu untuk harus ada gitu. Jadi di awal gue nggak itu. Yang gue tanyain pas awal tuh misalkan kayak mau nggak ikut gue kemana-mana karena kerjaan gue tuh nggak tetap gitu kemana-mana. Itu kayak gitu-gitu sih. Tergantung si cowoknya banget sih. Nggak siap gua mah. Ya udah orang udah lewat juga. Lewat gua. Gua nggak bisa. Mau taruh Taruh mah buat yang suci. Waduh. Iya, lu kan suca. Ya.